Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Justina Kosenta, mahasiswa PPG Guru Tertentu B3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869052238. Asal sekolah SD Negeri Kaper. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut KTP saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau tetap memberikan kami nafas kehidupan. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, turunlah Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing, agar kami bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, Ibu meminta kita memejamkan mata sebentar untuk merenungkan betapa Tuhan memberikan kita kemampuan atau talenta. Marilah kita hening. Selesai. Terima kasih Tuhan atas segala cinta-Mu kepada kami masing-masing. Adik-adik sekalian, berdiri. Aku hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Anugerah Tuhan. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Oke. Anak-anak yang terkasih, materi pelajaran kita hari ini mengembangkan kemampuan diriku. Tujuan dari materi ini yang pertama, kita bisa mengenali dan menyebutkan keunikan diri kita, kemampuan dan talenta yang kita miliki. Tujuan yang kedua, kita bisa mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan atas talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kita bisa menganalisis teladan Yesus terhadap talenta yang Dia berikan kepada kita. Dan yang keempat, kita bisa menyusun rencana pengembangan diri. Adik-adik sekalian, materi kita hari ini mengembangkan kemampuan diriku. Itu ada hubungannya dengan materi sebelumnya, pribadiku yang unik. Setiap kita punya keunikan dan setiap kemampuan kita yang unik itu kita kembangkan. Baik, adik-adik, sekarang Ibu meminta kalian untuk menyebutkan keistimewaan yang kalian miliki. Salah satunya. Coba Ina. Kemampuan apa yang Ina miliki? Oke, Ina bisa bermain sepeda. Tepuk tangan untuk Ina. Oke, anak-anak
bukti bahwa Tuhan benar-benar Maha Adil. Maka berkacalah pada kisah dari seorang pria yang bernama Nick Vujicic. Meskipun ia terlahir tanpa tangan dan kaki, namun ia berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang di dunia. Nick Vujicic lahir di sebuah rumah sakit di kota Melbourne pada tanggal 4 Desember 1982. Orang tuanya sangat terkejut ketika melihat keadaan putra mereka yang lahir tanpa dua lengan dan dua kaki. Menurut dokter yang menanganinya, Nick terkena penyakit tetra amelia yang sangat langka. Kondisi ini kontan membuat ayah dan ibunya bertanya-tanya dalam hati, kesalahan besar apa yang telah mereka perbuat hingga putranya terlahir tanpa anggota-anggota tubuh. Tak jarang, mereka menyalahkan diri sendiri atas keadaan Nick. Ayah dan ibu Nick terus merawat putranya tersebut dengan penuh kasih sayang. Biarpun cacat tubuh, ia tetap tubuh kuat, sehat, dan ceria, sama seperti anak-anak lainnya. Mereka mulai bisa menerima keadaan putranya, mensyukuri keberadaannya, dan segera mengajarinya untuk hidup mandiri. Nick memiliki sebuah telapak kaki kecil di dekat pinggul kirinya. Sang ayah membimbingnya untuk berdiri, menyeimbangkan tubuh, dan berenang sejak Nick berusia 18 bulan. Dengan tekun dan sabar, sejak usia 6 tahun, Nick belajar menggunakan jari-jari kakinya untuk menulis, mengambil barang, dan mengetik. Kini, Nick menyebut telapak kakinya yang berharga itu sebagai my chicken drumstick. Agar bisa hidup lebih mandiri, kuat secara mental, dan bisa bergaul dengan luas, ibu Nick memasukkan putranya ke sekolah biasa. Segera saja Nick menyadari bahwa keadaannya sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Ia juga mengalami berbagai penolakan, ejekan, dan gertakan dari teman-teman sekolahnya. Hal ini membuatnya merasa begitu sedih dan putus asa. Pada usia 8 tahun, Nick sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun kasih dan dukungan orang tuanya serta hiburan dari para sahabatnya mampu membuat Nick mengenyahkan pikiran tersebut. Ia menjadi lebih bijaksana dan berani dalam menjalani kehidupan. Pada suatu pagi saat usia 12 tahun, Nick mendapat pengalaman tak terlupakan. Saat bangun dan membuka matanya, tiba-tiba saja ia menyadari betapa beruntungnya dirinya. Ia sehat serta punya keluarga dan para sahabat yang menyayanginya. Ia juga hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Sewaktu masih kecil, Nick sering berdoa memohon tungkai dan lengan pada malam hari, hingga menangis sampai tertidur dan berharap saat bangun, tungkai dan lengannya akan muncul secara ajaib. Namun siapa sangka dengan keterbatasan yang dimilikinya, Nick Vujicic dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti layaknya orang normal. Nick mampu menjalani hidup dengan caranya sendiri. Pada suatu saat ketika membaca surat kabar, Nick dan ibunya menemukan sebuah artikel yang sangat menggugah jiwanya. Artikel itu berkisah tentang seorang pria cacat tubuh yang mampu melakukan hal-hal hebat, termasuk menolong banyak orang. Untuk meraih mimpinya, Nick belajar dengan giat. Otak yang encer membantunya untuk meraih gelar sarjana ekonomi, bidang akuntansi, dan perencanaan keuangan pada usia 21 tahun. Pada tahun 2005, Nick Vujicic membuat Life Without Limbs yang merupakan sebuah organisasi non-profit internasional tentang pelayanan. Tujuan organisasi tersebut adalah untuk berbagi harapan dan cinta sejati yang dialaminya kepada orang-orang di seluruh dunia. Tercatat sudah 69 negara dikunjungi dalam usahanya mencapai tujuan bersama Life Without Limbs. Selain organisasi non-profit, Nick membuat perusahaan motivational speaking bernama Attitude is Altitude atau yang disingkat AIA. Pada Agustus 2011, AIA merilis sebuah lagu solo dan video musik berjudul Something More yang digawangi oleh Nick sendiri. Hingga kini, Nick telah menerbitkan kurang lebih 8 buku. Buku pertamanya, Life Without Limits, tahun 2007, sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Buku-buku Nick lainnya juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya adalah Stand Strong tahun 2010, Unstoppable 2012, Limitless 2013, dan Be the Hand and Feet 2018. Ia sudah berkeliling ke lebih dari 24 negara di 4 benua termasuk Indonesia untuk memotivasi lebih dari 2 juta orang khususnya kaum muda. Pada saat itulah saya menyadari bahwa Tuhan memang menciptakan kita untuk berguna bagi orang lain. Saya memutuskan untuk bersyukur, bukannya marah atas keadaan diri sendiri. Saya juga berharap suatu saat bisa menjadi seperti pria luar biasa itu, yakni bisa menolong dan menginspirasi banyak orang. Demikian ujar Nick dalam sebuah wawancara. Mungkin sosok Nick bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Dengan keterbatasan diri mulai dari lahir,
banyak sekali kesuksesan dan hal yang bisa diperbuat untuk pencerahan ribuan orang yang diberikan motivasi. Tidakkah kita tergerak untuk melakukan lebih karena Tuhan menciptakan kita sebaik mungkin? Bila belum bisa memahami makna pemberian dan karunia dari Tuhan Sang Pencipta alam, mungkin kita akan berprasangka buruk padanya. Kenapa kok ada yang terlahir ke dunia tidak sempurna selayaknya manusia lain? Apakah Tuhan tidak adil? Bila kita beriman padanya, kita tetap akan mengatakan Tuhan Maha Adil, Zat yang paling adil. Semua hal apapun tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendak Tuhan. Tuhan Maha mengerti apa yang terbaik bagi umatnya. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, apapun kondisinya, itulah yang terbaik bagi kita saat ini. Oke, anak-anak yang terkasih, kita sudah menonton video inspiratif ya. Sangat-sangat inspiratif, tidak memiliki lengan, tapi bisa menjadi seorang penulis, bisa sekolah sarjana. Oke, anak-anak yang terkasih, sekarang kita masuk pada terang sabda Tuhan. Kita akan membaca teks Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Oke, sebelum Ibu memberi kesempatan kalian untuk membacakan teks, silakan kita melihat gambar yang ada di papan tulis ini. Coba perhatikan gambar yang pertama. Ini. Gambar yang kedua. Gambar ketiga. Gambar keempat, kelima, dan keenam. Kita semua sudah lihat? Sudah. Oke, Ibu minta di antara kalian bisa menjelaskan kemampuan apa yang dimiliki oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di gambar ini. Silakan berdiri. Oke, Gat. Ibu minta Gat maju dan jelaskan salah satu gambar yang ada di papan ini. Kemampuan apa yang mereka miliki? Bisa berdiri di sini. Coba tunjuk gambarnya pakai tangannya, Kak. Oke, kemampuan apa yang dimiliki oleh Bapak itu? Kemampuan yang bisa berbicara di orang banyak dan tidak malu. Oke, kemampuan yang dimiliki oleh Bapak ini menurut adik-adik sekalian, bahwa dia bisa bicara di depan orang banyak dan tidak malu. Terima kasih untuk Gad. Mari kita tepuk tangan. Oke, sekarang silakan duduk, Gad. Ibu minta kesediaan yang perempuan untuk menjelaskan salah satu gambar. Oke, Ibu dengan rendah hati meminta kesediaan dari Ina untuk menjelaskan salah satu gambar selain yang sudah dijelaskan oleh teman Ina, Gad. Ini salah satu. Oke, kemampuan apa yang dimiliki oleh bapak atau kakak yang ada pada gambar? Bisa bermain bola. Jadi yang ada di gambar itu, Ina jelaskan bahwa kakak itu atau bapak itu bisa bermain bola. Terima kasih Ina, tepuk tangan untuk Ina. Baik, anak-anak yang terkasih, sekarang Ibu tampilkan lagi gambar yang berkaitan dengan kemampuan atau talenta dalam terang sabda Tuhan. Coba perhatikan gambar yang pertama. Gambar kedua.
dengan anak-anak di sekitarnya. Gambar kedua adalah seorang tuan dengan 3 hambanya yang diberikan talenta, dan yang ketiga, ibu sengaja menampilkan gambar profesi di sini, gambar anak-anak menggunakan baju profesi. Itu artinya ketika kita mengembangkan kemampuan kita, kemampuan itu bisa digunakan untuk pekerjaan kita di masa dewasa nanti atau ketika kita sudah besar. Anak-anak yang terkasih, sekarang ibu minta kesediaannya untuk membaca teks kitab suci Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita mengerjakan LKPD. Di sini ibu akan membagikan LKPD-nya dan kalian menjawab 4 pertanyaan. Jawab dengan tepat dan benar. Sebentar akan dipresentasikan. Terima kasih. Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Ada kelompok yang selesai? Oke, 1 menit lagi. Baik, sekarang kumpul pekerja, berdiri di depan. 1 orang dari kelompok berdiri di depan membacakan jawabannya. Silakan.
cita-cita kalian di kertas kecil itu, lalu kemudian sebentar menempelkannya di sini. Silakan. Oke. Sudah? Baik, sekarang tempel kartu talentanya di pohon talenta. Ibu akan menjadikan ini sebagai pohon talenta. Silakan tempel sekarang. Silakan maju. Maju di sini. Ya. Oke, Ibu bantu tempel. Yang sudah tempel silakan duduk. Oke, silakan duduk yang sudah tempel. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak yang terkasih, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk menulis rencana aksi yang akan kalian lakukan dalam 1 minggu ke depan. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, nanti Ibu yang datang ke kelompok-kelompok. Kalian sudah kumpul semua? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Memberikan kemampuan kepada kita berbeda dan masing-masing. Yang pertama alasannya kita memang adalah manusia yang unik. Tuhan memberikan kita kemampuan yang berbeda karena Tuhan tahu bahwa kita punya kesanggupan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Di video inspiratif tadi kita sudah melihat bahwa Bapak itu punya kekurangan fisik, tidak memiliki lengan, tetapi dia bisa mengembangkan kemampuan yang dia miliki. Dia bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Adik-adik sekalian, coba lihat diri kita sekarang. Lihat anggota tubuh kita dari kepala sampai kaki. Sudah lihat? Oke, kita sudah lihat. Apakah kita ini sempurna dari segi fisik? Ya? Sempurna. Kita punya fisik itu tidak ada kurangnya. Tuhan memberikannya secara lengkap. Kesempurnaan fisik kita ini kita harus gunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam diri kita. Kalau kita mengembangkan kemampuan kita masing-masing, maka itu berguna untuk diri kita sendiri, untuk orang lain di sekitar kita, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita semua hebat. Kita hebat karena anugerah siapa? Tuhan. Oke, anak-anak yang terkasih, itu adalah kesimpulan dan pengembangan materi kita yang bertopik mengembangkan kemampuan diriku. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu meminta kalian untuk menulis 5 kalimat doa syukur masing-masing. Tulis doa syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kemampuan atau talenta. Sekarang silakan tulis, ambil kertas yang ada di meja, silakan. Judulnya doa syukur. Isi di dalam doa itu sebentar adik-adik kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kemampuan atau talenta. Silakan tulis. Sudah bisa kumpul Ibu, dan salah satunya sebentar Ibu minta baca di depan kelas. Terima kasih. Sebentar yang baca
Engkau sudah memberikan kami talenta. Dan terima kasih juga karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak. Oke. Menulis doa syukur dan juga memahami rasa syukur kita kepada Tuhan. Baik dengan kata-kata kita maupun dengan perbuatan kita. Sekalian, bagaimana? Senang dengan pelajaran hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Reina, maju, silakan. Sampaikan apa yang sudah Reina belajar di hari ini tentang materi tentang mengembangkan kemampuan diri. Apa yang Reina sudah belajar? Iya, bermain bola. Apalagi belajar hari ini belajar tentang apa? Tentang Injil Matius yang isinya apa? yang isinya tentang kisah-kisah tentang 3 hamba mengembangkan kemampuan. Oke, tos. Terima kasih Lena. Tepuk tangan. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lagu apa yang kalian mau pilih? Indonesia Indonesia Raya? Siapa yang bisa dirgen? Oke, Dio, silakan maju. Yeay, tepuk tangan untuk Dio. Hiduplah Indonesia Raya. 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak yang terkasih. Ketika Dio dirgen, itu adalah salah satu kemampuan yang dia miliki. Itu berkaitan dengan kemampuan apa namanya? Musikal. Ya, dia bisa menghargai ritme atau nada. Kita masing-masing ini mempunyai kemampuan. Ada yang punya kemampuan menggambar, ada yang menulis puisi, ada yang bisa berpidato, ada yang bisa aktif dalam olahraga, ada yang bisa menari. Apapun kemampuan yang kita miliki, kewajiban kita adalah apa? Mengembangkan. Apa?
itu disayangi oleh Tuhan? Tidak. Apakah orang malas bisa berhasil? Tidak. Maka dari itu kita harus bisa menjadi orang yang Rajin. karena ketika kita rajin itu berguna untuk diri sendiri, orang lain, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami mohon kepadamu ya Bapa, semoga apa yang kami terima pada hari ini dapat kami ingat, dapat kami kembangkan, dapat berguna bagi diri kami, bagi orang lain di sekitar kami, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita berdiri dan istirahat. Terima kasih untuk kita semua.